terus mereka jalan dan tiba-tiba mereka kembali dikagetkan. Boom, boom, boom. Mereka dikagetkan. Munculnya kakek-kakek tadi lagi nih. Hah? Kok kakek tadi? Perasaan kakek tadi ini ada di belakang kita. Kenapa sekarang ada di depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rian Agus Widodo. Boom, boom, boom. Boom, boom. Boom, boom, boom. Biar semangat, apa kabarnya kalian semuanya? Yang di rumah mudah-mudahan lagi nikmatin ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa gangguan apapun, ya kan? Yang sedang masak mungkin sambil dengerin ibu-ibu saya yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke, dan yang ada di luar negeri yang mungkin lagi masak-masak, lagi ngepel-ngepel, lagi nyuci-nyuci. Ini bisa sembari mendengarkan ocehan saya menceritakan hal-hal mistis kiriman dari subscriber. Oke, seperti biasa, sebelum menuju ke ceritanya, absen duluan. Dari kota mana? Biar saya ini senang banget, Bu, mengembalikan rasa semangat saya yang kadang-kadang udah loyo banget ketika masuk ke ruangan podcast, dan ketika udah melihat absen-absen banyak, ini rasa semangat saya kembali muncul. Oke, yuk absen yuk, absen. Karena dengan kalian absen ini menambah rasa sayang saya, menambah rasa kenal saya terhadap semua penikmat channel Rian Agus Widodo. Oke, maaf juga dari kemarin ini nungguin ya kan, karena banyak kegiatan yang dimana saya mau bikin video pendek yang nanti akan saya tayangkan di Instagram saya, di medsos saya. Saya ini bikin video short pendek gitu. Nanti bakal saya tayangin kok. Udah absen semuanya? Udah, pastikan semuanya udah absen. Oke. Kali ini ada kiriman dari salah satu subscriber. Ini kisahnya, dia ini sepasang suami istri, dan kebetulan istrinya ini sedang hamil. Ini kurang lebih usia kandungannya, ini 6 bulan. Berarti kan udah besar nih ya. Nah, mereka berdua ini tersesat. Gara-garanya, istrinya ini nyidam pengen jalan-jalan. Suaminya ini udah ngomongin, mending jangan. Tapi karena memang kalau nyidam ini kayaknya harus dipenuhi, akhirnya terpaksa mengiyakan pergi ke tempat wisata. Dan apa yang terjadi di sana? Mereka ini tersesat. Seperti apa sih ceritanya? Kok bisa mereka berdua tersesat, sedangkan itu tempat wisata? Kalian sudah penasaran? Mas Wahyu sudah penasaran? Sudah. Oke, Mas Aldi udah penasaran? Sudah. Oke, tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Boom. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Seperti biasa, ini nama disamarkan, tapi tempatnya nggak disamarkan nih. Karena biar kalian ini bisa searching di Google, atau nanti saya kasih tahu di samping gambarnya, ya. Oke, ini kejadiannya belum lama. Sebut saja di sini tokohnya namanya Denny. Denny ini hidup dengan istrinya. Dan memang istrinya ini sedang mengandung. Usia kandungannya ini 6 bulan. Kita sebut saja istrinya Denny namanya Ana. Dah, gambarannya Denny ini usianya 28 tahun dan Ana ini 25 tahun. Usia kandungan Ana yang 6 bulan, ini udah terlihat nih, ya kan? Bulet-buletannya, ada bayinya ini udah mulai kelihatan menonjol, ya kan? Orang hamilnya ini udah kelihatan. Nah, si Ana ini setiap hari nyidamnya ini kadang ganti-ganti. Dia kadang pengen inilah. Ini selalu diturutin sama Denny. Pernah suatu ketika, ini malam-malam, Denny ini lagi memang udah posisi udah pulang dari kerja, Denny capek. Dan si Ana ini ngebangunin Denny. Mas, bangun mas. Bikinin aku apa gitu mas, yang seger-seger apa kek, apa bakso atau apa. Nah, disinilah peran Denny, karena saking sayangnya, ini kadang jam 2 malam ini berangkat nyari bakso. Ini keluar nyari bakso atau apa segala macam. Ini diturutin. Iya sayang, aku keluar dulu cari bakso. Apalagi kamu pengen apa lagi? Kadang-kadang nih ya, udah dibeliin, pas udah sampai di rumahnya, udah dibeliin, nyarinya aja susah. Giliran udah ada baksonya, ini kadang-kadang gak dimakan, cuma paling 2 sendok, 1 sendok, udah. Tapi inilah ya yang namanya orang mungkin bayinya yang pengen gitu ya Mas Wahyu. Kalau kayak gitu ya, nyidam ah? Betul. Oke, jadi bayinya ini kayak yang pengen bakso apa gimana sih Mas Wahyu sebenarnya kayak gitu? Sebenarnya bukan bayinya Bang. Gimana terus? Itu cuma alasan ibunya aja biar itu apa? Biar apa? Bakso. Oh, alasan ibunya aja pengen masak. Ya? Oh, pengen ngerjain aja gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu setiap hari seperti itu, pengen rujak lah atau apa segala macam. Denny selalu menurutinya. Nah, pada suatu hari, ini istrinya ngomong sama Denny, Mas, besok jalan-jalan kemana kek? Wisata? Aku pengen jalan-jalan, Mas. Lah, emang kamu pengen jalan-jalannya kemana? Kata Denny, aku pengen kita jalan-jalan ke Bendungan Seguling, Mas.
Di situ kayaknya kok asik mas tempatnya, kita bisa lihat bendungan, kita bisa lihat pemandangan alam, kita bisa lihat bendungan mas. Aku pengen ke sana mas. Si Denny pun mengiyakan. Ya kebetulan kan besok mas libur juga. Pokoknya apapun yang kamu pengen, mas siap nganterin. Ya udah, kita istirahat dulu, besok pagi kita jalan. Nah singkat cerita, pada keesokan harinya, ini dipersiapkan nih. Dia bawa bekal-bekal kayak makanan ringan atau apa segala macam dimasukin ke tas. Nah, Denny sembari ngecek motornya nih, aman nih kondisi motor, nggak bakalan mogok. Karena Bendungan Siguling itu, saya belum tahu sih ya. Mungkin teman-teman yang di rumah udah tahu Bendungan Siguling itu kayak apa. Nah, itu yang saya dengar dari si pencerita, ini kayak arahnya ini ke, apa ya, kayak naik gitu, kayak daerah dataran tinggi gitu. Nah, akhirnya pukul 2 siang ini mereka ini jalan. Sepanjang perjalanan dari mulai start ini mereka ini canda tawa. Sepasang kekasih yang bener-bener apa ya, lagi sayang-sayangnya gitu ya. Mudah-mudahan abadi ya kan sayangnya gitu kan. Seperti saya dan penikmat channel Rian Agus Widodo ini. Saya ini abadi gitu. Nah, panjang perjalanan mereka ini sambil lihat kiri kanan pemandangan. Memang pemandangannya ini keren banget ya. Maksudnya banyak pepohonan-pepohonan, sejuk sekali. Mereka ini canda tawa, mereka ini bener-bener ya kayak Romeo and Juliet mereka ini ya. Oke. Lagi liburan soalnya nih, panjang jalan mereka saling asik, saling ngobrol, saling apa, saling tanya jawab, saling tebak-tebakan. Seperti itulah mereka. Nah, mereka ini semakin naik, ini kiri kanan perumahan ini udah nggak ada. Jarang, udah mulai langka. Jadi ada rumah tapi langka nih. Ketika ada ketemu rumah, ini jarak berapa meter lagi baru ada rumah lagi. Pelan-pelan terus menuju ke atas, ini rumah semakin langka. Berapa kilo baru ada rumah lagi. Berapa kilo lagi baru ada rumah lagi. Dan ini semakin lebat, hutan menuju ke arah puncaknya ini semakin lebat. Tapi mereka ini gak punya kepikiran yang aneh-aneh. Bener-bener mereka ini yang suami istri yang lagi pacaran gimana sih, lagi seneng-senengnya. Nah, sesampainya di sana mereka ini sempat bingung, kok sepi ya, gak ada orang. Nah, mereka ini melihat tanah lapang yang luas yang saya bilang tadi. Ini menyerupai kayak alun-alun, tapi di tengahnya ini ada terowongan besar, dan kiri kanannya terowongan tadi ini banyak tempat duduk. Nah di sini Denny ngomong sama istrinya, sayang gimana kalau kita duduk di sana? Kayaknya enak di sana terus sambil foto-foto. Iya tapi kok sepi banget ya. Udahlah, santai aja. Kita nikmati. Berarti kan memang alam ini setuju kalau kita lagi pacaran, ya kan? Kata si Denny. Nah akhirnya mereka ini bawa perlengkapan, air minum, jajan segala macam udah bawa dari rumah ini. Akhirnya mereka jalan ke tengah. Mereka jalan di tengah. Nah mereka ini foto-foto di situ. Mereka ini foto-foto, mereka cerita-cerita, canda-canda. Di situ mereka langsung bisa lihat bendungan yang sangat indah sekali. Sangat indah sekali. Ini pemandangannya ini benar-benar lepas ya. Nggak terhalang apapun. Bisa langsung lihat bendungan dan suasananya ini sejuk. Nah, pada saat itu, mereka ini dikagetkan saat mereka ini ngobrol. Tiba-tiba, ini Ana, istri Denny, tiba-tiba ngomong sama Denny. Mas. Kamu lihat nggak mas? Lihat apa dek? Itu loh mas. Kamu lihat orang itu nggak? Di situ ada orang. Gak jauh dari mereka, kurang lebih 500 meter dari mereka. Ini terlihat ada orang. Dan anehnya, orang itu seolah bicara sendiri. Dia menggerak-gerakkan tangan seolah dia ini sedang bicara dengan lawan bicaranya. Tapi gak ada orang lain selain orang itu. Hanya satu orang, hanya dia. Hanya dia. Gitu. Oke. Nah, di sini si Ana ini kayak ketakutan. Mas, kok aneh ya mas? Itu orang kok bisa bicara sendiri, gak ada lawan bicara? Siapa ya mas? Kok aneh mas? Nah si Denny ini kayak apa ya? Kayak mengalihkan pembicaraan, kayak menenangkan bahwa nggak terjadi apa-apa, seolah-olah seperti itu. Denny pun ngomong, udahlah nggak apa-apa. Mungkin dia lagi latihan apa, lagi ngomong apa, udah memang dia ini kayak gitu. Udahlah nggak usah dipikiri. Yang penting kita nikmati liburan kita kali ini, kata si Denny. Iya juga sih ya mas. Nah pada saat Denny ini menenangkan Ana, istrinya ya kan, lagi nenangin, Denny ini bahas-bahas yang lain nih. Kalau nanti bayi kita lahiran mau kasih nama apa nih? Apa ya mas? Kamu ada unek-unek nggak? Ya, apa ya, kasih nama apa ya? Nah, pada saat mereka ini sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba Ana kembali menoleh ke orang itu tadi. Kaget Ana di sini. Mas. Mas. Apa yang terjadi? Ketika Denny dan Ana ini melihat ke orang tadi, ini jumlah orang yang mereka lihat, ini nggak hanya satu. Jadi ada orang lain lagi nih. Ada orang lain yang datang dengan hitungan hanya berapa detik. Mereka ini baru menanyakan soal nama bayi mereka kalau lahir. Terus mereka ini nengok lagi. Ini jumlahnya orang ini nambah jadi 3 orang. Sedangkan harusnya kalau itu orang ada, datang, ini harusnya lewat di depan mereka. Karena aksesnya ini lewatnya harus di depan mereka nih. Kan aneh. Gak ada orang lewat ketika mereka ini lihat lagi ke orang itu. Ini jumlahnya,
Ini beda-beda orang, bukannya kembar, bukannya sama, enggak. Tapi ada 3 orang di situ yang awalnya 1 orang. Ini cowok semua nih. Nah ini kayak ngobrol apa gitu kan. Denny pun sedikit ketakutan di sini. Yang awalnya Denny menenangkan, di sini Denny dari raut muka Denny ini berasa banget nih. Ketara banget kalau Denny juga ngerasain rasa takut juga. Ana pun nanyain, Mas, masa iya Mas? Paling kita tinggal ngobrol sebentar kok tiba-tiba ada orang lagi. Sedangkan harusnya kita bisa tahu Mas, mau lewat manapun kita tahu. Udah jelas-jelas kita duduk di sini, udah di tengah-tengah. Dari manapun sudut kita ini bisa ngeliat ada orang datang. Dan jalan yang paling besar adalah jalan ini Mas. Kenapa kok orang nggak lewatin jalan ini Mas? Kok tiba-tiba ada ya Mas? Denny mikir, iyo yo, kok kayak gini ya? Ini ada apa ya? Denny berpikir di sini. Ada nggak penonton yang udah pernah yang namanya kenal jembatan Siguling itu seperti apa? Silahkan di komen di bawah seperti apa. Karena saya sendiri belum pernah. Jadi saya ini hanya dikasih gambar-gambarnya. Buat penonton yang udah tahu wisata Siguling seperti apa, monggo silahkan kalian komen atau dikasih linknya. Ini loh Mas petanya, ini loh Mas fotonya, ini loh Mas lokasinya. Monggo silahkan biar kita ini juga ikut searching juga. Monggo silahkan. Oke, kita lanjut. Nah setelah itu Denny ini tetap menenangkan terus-menerus. Udahlah, gak usah mikir yang aneh-aneh. Udah, ayo kita mau kemana lagi. Nah pada saat itu karena sebenarnya mereka berdua ini punya rasa takut ya kan. Dan di sini Denny menenangkan gitu kan ya, sebagai layaknya seorang suami. Istrinya ketakutan kan, walaupun si suaminya ini sebenarnya ketakutan, ini mau nggak mau kan harus tenangin kan. Nah saat itu Ana yang ketakutan pun ngomong sama Denny, Mas pindah dari sini, oh Mas pindah kemana gitu Mas, tempat duduk mana, kita cari pemandangan mana gitu kan. Nah akhirnya Denny pun mengiyakan, ayo jalanlah mereka. Baru mereka 3 langkah, ini belum jauh dari tempat duduk mereka ini. Mereka ini balik badan, jalan 3 langkah, tiba-tiba si Ana ngomong, Mas, air minumnya ketinggalan. Oh iya, aku yang ambil. Nah, ketika mereka membalikan badan lagi, melihat ke tempat duduk tadi, ya kan? Ini Denny menuju ke tempat duduk. Bum, bum, bum. Denny kaget. Istrinya, si Ana pun ikut kaget. Kagetnya kenapa? 3 orang tadi yang sedang ngobrol, yang jaraknya saya bilang ini kurang lebih 500 meter. Ini 3 orang tadi tiba-tiba hilang. Bum, bum. Kemana? Denny langsung kaget. Loh, kok orang tadi pada hilang? Loh. Si Ana juga ngomong, ih Mas, Ana langsung nyamperin Denny. Langsung megang erat tangannya Denny. Saking ketakutannya. Merinding aku. Iya. Nah, saking ketakutannya si Ana langsung megang tangannya Denny kenceng erat. Dan hari pun semakin sore. Denny pun ngomong sama istrinya baru nih. Harusnya mereka kalau mau lewat, ini harus ngelewatin kita, tempat kita. Dan kita ini bisa ngelihat kalau mereka lewat. Ini mereka lewat mana hilangnya? Denny panik di sini mulai nih. Udah nggak wajar soalnya. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, pada saat itu kayak Denny ini terus-terusan yang namanya nanemin rasa percaya diri. Biar istrinya ini nggak ketakutan, Denny terus kayak ibaratnya ini kayak ngalihin pembicaraan terus soal tadi ya kan. Biar cepet-cepet hilang dari pikiran istrinya. Denny mengalihkan pembicaraan, lalu Denny ini mengajak istrinya pindah tempat, pindah duduk tempat gitu kan. Jalan lagi mereka. Mereka ini jalan lagi sambil foto-foto. Ayo sayang kita foto aja sayang, selfie. Ayo kamu gaya segala macam. Ini mereka ini foto-foto untuk menghilangkan rasa takut tadi. Dan hari ini semakin sore nih. Udah mau sore karena mereka ini datangnya aja udah asar. Gitu kan. Hari udah semakin sore. Akhirnya istrinya Denny, si Ana pun ngomong sama Denny, pulang yuk. Kita ke parkiran ngambil motor terus kita pulang. Kayaknya udah mulai sore. Dan awan ini semakin gelap. Karena apa? Mendung. Ini sebentar lagi mau turun hujan. Si Ana udah ketakutan di sini. Ayo kita pulang aja sayang. Yo wes, kita pulang aja. Mereka jalan ke parkiran nih. Denny ngomong sama istrinya, kita mau pulang lewat mana? Ini udah mulai mau maghrib, udah gelap. Kita ini enaknya mau lewat mana? Terserah kamu, aku pokoknya cari yang aman aja. Aku pengennya yang aman. Kamu tahu sendiri aku lagi hamil kayak gini. Ya udah, kita nggak usah lewat jalan yang tadi ya. Kita putar balik, kita lewat depan. Oh ya udah, terserah kamu yang kata si Ana. Boncenglah si Ana. Dan pas waktu Ana ini bonceng, Denny ini menyalakan motor nih. Menyalakan motor, Denny jalan nih. Pelan-pelan. Terus Denny jalan. Nah, deket di bendungan tadi, ya kan, ada jembatan besar. Ada jembatan besar, Denny melewati jembatan itu. Nah, Denny ini bertemu dengan 2 orang. Mereka ini kayak sepasang kekasih juga. Itu mereka sedang di tengah-tengah jembatan. Pada saat itu Denny memberhentikan motor. Mas, Mbak mau numpang nanya, arah Padalarang mana ya? Kalau lewat sana ini bisa tembus gak sih? Ini 2 orang tadi langsung menunjukkan. Tapi anehnya 2 orang tadi ini tidak mengucapkan kata sepatah apapun. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K.
Nggak ada kata keluar mulut dari mereka. Ini nggak ada. Mereka berdua ini hanya menunjukkan. Dan anehnya, mereka ini sambil nunduk. Nggak lihat mukanya Denny. Mereka ini kayak nundukin kepala, tapi kayak nggak ngasih tahu sebelah sana. Tapi nggak keluar apa-apa dari mulut mereka. Denny pun mengiyakan dan Denny pun berterima kasih. Oh ya mas, mbak, makasih ya mas, mbak. Akhirnya Denny pun jalan sama istrinya nih, jalan lagi nih. Dan disinilah turun gerimis. Hujan mulai turun nih, rintik-rintik mulai turun nih. Rintik-rintik mulai turun gimana lagi, ya kan? Nah istrinya ini ketakutan, ayo mas lanjut, jalan-jalan mas. Mumpung hujannya belum lebat. Jadi gerimis masih nanggung kan? Nah akhirnya mereka ini terus melanjutkan perjalanan. Mereka tidak lagi menemui rumah atau apa. Udah mulai di sini pohon-pohon. Mulailah kebun-kebun lebat di situ. Hari sudah mulai petang. Ini berapa menit lagi udah menjelang maghrib. Dan parahnya ini jalanan yang tadinya aspal ini udah mulai nggak aspal lagi. Udah jalan bebatuan. Gimana coba itu? Ini udah mulai nggak aspal lagi. Jalannya udah bebatuan. Mungkin dulu pernah bekas di aspal atau gimana saya nggak ngerti. Cuma jalannya ini bener-bener rusak. Ini seorang anak ya kan lagi hamil. Ini sampai ngerasain perutnya ini sakit. Mas pelan-pelan mas pelan-pelan. Akhirnya mereka berdua nggak bisa ngebut kan. Padahal mereka ini kan pengen cepet-cepet biar nggak kena hujan. Mumpung masih gerimis maksudnya gitu kan. Ini karena jalannya rusak, mau nggak mau Denny harus memilih-milih jalan. Sedangkan hari udah gelap. Nah, mereka ini melanjutkan perjalanan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Denny ini udah milih jalan yang bener-bener, yang pikir Denny ini bisa nih dilewati nih. Kalau ini jalan ini bisa nih. Lagi milih-milih jalan karena jalan ini rusak. Hujan turun lebat. Hujan turun lebat. Ya Allah hujan. Nah, kebingungan nih di sini Denny. Akhirnya Denny ini pikiran yang paling cepat adalah nyari pohon yang paling besar untuk berteduh. Istrinya ini lagi hamil loh. Dan kalau tahu kejadian kayak gitu nggak mungkin mereka ini datang ke situ ya kan. Kok bisa kayak gini padahal ini tempat wisata. Dan pada saat itu Denny ini membuka jok. Dan ketika jok dibuka ini lupa nggak ada jas hujan. Mau nggak mau berteduh di salah satu pohon besar. Mereka ini berteduh. Jaket Denny ini dilepas untuk istrinya. Tapi walaupun berteduh di pohon mau nggak mau tetap kena kebasahan air. Karena memang hujannya lebat. Ditambah ini banyak petir di situ. Dar. Ini suasananya semakin mencekam. Orang gelap. Mereka mau nyalain handphone nggak bisa. Ketika nyalain handphone kena air hujan. Jadi mau nggak mau mereka ini bener-bener gelap-gelapan, kehujanan lah. Coba yang pemirsa ada di situ, di tempat situ, apa yang akan dilakukan? Apakah akan menaiki pohon tersebut atau bagaimana? Kalau Mas Wahyu misalkan di situ, apa yang Mas Wahyu lakukan? Berduaan itu apa kira-kira? Nangis. Nangis doang paling bang. Nangis doang paling ya. Kalau Mas Aldi apa Mas Aldi? Apa yang dilakukan ketika ini buat penonton biar tahu nih kita interaksi sama anak-anak kru gitu kan. Ini Mas Aldi bakal ngapain ketika di situ sama pacarnya, terus hujan lebat, jalanan kacau kayak gitu. Apa yang akan dilakukan? Enak tuh. Enak tuh. Enggak, tapi lebih takut deh kalau takut. Masa mau enak apanya nih? Es krim. Ya gimana coba? Takut. Istrinya kan lagi hamil juga di situ. Mas Aldi nih, saya juga nggak ngerti apa maksudnya Mas Aldi ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Nah, saat mereka ini ketakutan, mencekam kondisinya ya kan, ini udah gelap parah banget. Petir kiri kanan, dar. Dan akhirnya di sini Denny hanya bisa memeluk istrinya. Tenang sayang, aku nggak akan ninggalin, aku tetap di sini. Kita nunggu hujan reda, kita baru jalan. Mau nggak mau aku butuh keselamatan kamu. Padahal Denny udah nggak pakai jaket nih, jaketnya udah dikasihin ke istrinya. Dinginnya kayak apa di situ? Sedangkan ini suasananya kayak di puncak ya, mungkin seperti itu kali ya. Nah, setelah itu hujan ini mulai reda nih. Berarti ini sudah ngelewatin maghrib. Dengan begitu berarti kondisi langit ini justru makin gelap kan. Udah mulai gelap banget berarti kan. Nah setelah hujan reda Denny pun ngomong sama istrinya. Kayaknya hujannya udah reda deh sayang. Apa kita lanjut apa ya? Ayo kita lanjut. Aku gak mau lama-lama di sini. Gelap banget takut. Setelah itu mereka ini boncengan lanjut nih. Dengan kondisi jalanan yang masih rusak. Jalanan yang bener-bener gak bener. Mereka ini jalan nih. Ini Ana, istrinya Denny ini pegangan kenceng banget, takut, nggak berani ngeliat kiri kanan. Karena apa? Udah hutan semua. Dan jalanan ini nggak besar. Tahu gitu kenapa Denny milih jalan ke situ ya? Nggak jalan awalnya mereka ini berangkat. Ya gimana lagi, mereka ini udah jauh, ya kan? Nggak mungkin mereka balik lagi. Mereka udah kayak di tengah-tengah perjalanan. Nah, mereka ini melanjutkan perjalanan nih. Berapa meter dari mereka neduh, ya? Mereka ini jalan lagi. Ini mereka ketemu dengan kakek-kakek. Kakek-kakek tadi ini pakaiannya serba-serba hitam, ya kan? Pakai topi caping, topi yang buat ke sawah,
kakek-kakek tadi, tangan kanan bawa cangkul, tangan kiri kakek tadi ini membawa alat pancing. Nah, disinilah Denny ngerasa kayak ada orang, alhamdulillah. Denny ini menanyakan ke kakek-kakek tadi. Saat itu Denny memberhentikan motor tepat di depan bapak itu. Denny memberhentikan motor dan Denny ini mencoba untuk bicara dengan kakek tersebut. Denny nanya ini, kakek numpang nanya kek. Iya, ada apa ya? Kakek, kalau jalanan ke depan ini terusannya kemana ya? Kakek tadi menjawab. Tapi anehnya, ketika kakek tadi menjawab, ini nggak ngeliatin mukanya. Jadi pas lagi Denny nanya, ngeliatin mukanya nih. Denny jelas, sangat jelas melihat mukanya kakek-kakek tadi. Rupanya ini kakek-kakek. Raut muka wajahnya ini ya kakek gitu kan. Nah, ketika menjawab justru malah nunduk. Terus saja ke sana. Nanti kamu belok kiri. Kata kakek tersebut. Denny pun ngomong, iya kek, terima kasih kek. Saya lanjut dulu. Iya, Denny itu langsung meninggalkan kakek itu tadi. Ini anak ketakutan. Saat Ana menoleh ke belakang, ya kan? Ana ini kayak nyoba, ini bener gak sih kakek-kakek tadi? Saat Ana menoleh ke belakang, boom, boom, boom. Kakek-kakek tadi hilang. Mas, kakek-kakek tadi hilang mas. Ini baru jarak mungkin 3 meter. Walaupun gelap, lampu belakang motor ini kan nyala nih. Jadi masih bisa terlihat harusnya nih. Ini tiba-tiba gak ada. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Dengan kondisi jalanan yang rusak, Denny terus melaju. Dengan memilih-milih jalan mana nih yang bisa dilewati nih. Karena bebatuan-bebatuan semua. Nah, mereka ini jalan terus nih. Ini kurang lebih 10 menit nih mereka jalan. Tiba-tiba, boom, hujan kembali turun. Wus, disertai petir-petir lagi nih. Dar. Ya Allah, kok kayak gini banget nih kondisi. Bayangin teman-teman kalau kondisi di situ gimana coba. Ini nggak ada orang lagi selain Denny dan istrinya. Aduh, hujan lagi turun, hujan yang sangat lebat sekali. Dan pada saat itu, Denny ini mencoba untuk nyari pohon lagi. Tapi, ini nggak ada pohon-pohon besar di pinggir jalan. Hanya alang-alang lebat. Dan baru ada pohon ini di tengah-tengah. Nggak mungkin dia langsung masuk ke hutan kan. Nah, ini Denny langsung terus ngendarain motor. Mau nggak mau gimana? Mau berhenti di situ? Nggak ada atap apa gitu, nggak ada mereka ini. Nah, saat Denny ini terus melanjutkan perjalanan ya dengan kondisi basah kuyup nih. Kondisi Denny ini udah basah kuyup. Ini melanjutkan perjalanan tiba-tiba boom. Denny melihat ada gubuk yang atapnya ini menggunakan seng. Dan di situ ada banyak kayu-kayu bakar. Ini kayak tempat penampungan kayu bakar atau apa, saya juga nggak ngerti. Nah, akhirnya Denny langsung ke tempat tersebut. Gubuknya ini nggak besar banget kok, nggak besar, mungkin 6 meteran. Denny langsung menuju ke gubuk itu tadi di pinggir jalan. Denny langsung masuk ke situ, Denny neduh di situlah. Alhamdulillah, akhirnya ketemu tempat neduh. Iya sayang, aku takut banget di sini, gelap banget, nggak ada orang satupun. Iya tenang sayang, tenang. Kita pasti sampai rumah. Denny terus meluk istrinya. Denny terus ngejagain istrinya. Hujan terus, guyuran hujan ini semakin besar. Gak ada orang satupun. Pada saat itu Denny barulah berani mengeluarkan handphone. Denny ngeluarin handphone ya kan. Ini dinyalain nih lampunya. Sayangnya ini lowbat. Coba punya kamu sayang. Untungnya masih nyala. Buat penerangan sementara. Mereka panik. Aduh gimana ya. Terus mereka ini berdoa. Ya ampun kok kayak gini terus. Ya Allah tolonglah. Berilah petunjuk jalan keluar dari tempat itu. Mereka nungguin hujan ini berhenti. Sambil lihat kiri kanan yang memang gelap banget. Gak ada kendaraan satupun, gak ada orang satupun di situ. Kecuali kakek-kakek tadi. Dan gak tahu ini kakek beneran apa kakek yang gimana, saya juga gak ngerti. Karena setelah Ana ini lihat ke belakang kakek tadi gak ada. Oke, saya lanjut ceritanya. Gak lama kemudian hujan mulai reda. Pelan-pelan hujan mulai reda. Pada saat itu Denny ngomong sama istrinya. Ayo ini hujan udah mulai reda. Oh ya ini udah gak hujan kok. Udah mulai hanya gerimis-gerimis. Ayo sayang kita lanjut perjalanan. Lanjutlah mereka perjalanan nih. Dan tetap mereka ini melewati jalanan yang rusak. Kali ini bebatuan segala macam tanah udah mulai licin. Wah nih udah mulai licin, apalagi kondisi kan semakin turun. Karena mereka harus turun kan. Karena wisata tadi ini ada di atas. Dan ini semakin turun jalanan. Jadi semakin ngeri, perjalanan ini semakin ngeri. Apalagi pemirsa tahu kan kondisi anak ini sedang hamil. Usia kandungan 6 bulan. Malah mau ke 7 bulan loh itu kejadiannya. Nah mereka ini lurus nih jalan. Mereka jalan, cari jalan lagi yang bener-bener gak ngeri. Tapi ya gimana lagi, pilihannya ini gak ada banyak. Memang kacau semua. Kondisi jalanan ini licin banget. Kurang lebih 20 menit mereka ini udah jalan. Terus mereka jalan dan tiba-tiba mereka kembali dikagetkan. Boom. Mereka dikagetkan. Munculnya kakek-kakek tadi lagi nih. Hah? Kok kakek tadi?
Perasaan kakek tadi ini ada di belakang kita. Kenapa sekarang ada di depan kita? Cepet banget jalannya. Lewat mana kakek-kakek tadi? Mereka berdua nih berpikir, hah? Iya mas, kok bisa-bisanya gitu ya mas? Ini Ana bingung juga. Pada saat itu, Denny karena memang butuh pertolongan, gak ada orang lagi selain apa yang dia lihat. Denny ini berhenti tapi tidak mematikan motor. Pada saat itu, kakek tadi kembali mengatakan, lurus saja, masih lurus, terus. Kakek tadi mengucapkan hal seperti itu. Denny langsung ngomong, iya kek. Dan saat Denny jalan, ini istrinya, ini udah gak berani lagi nengok ke belakang itu, istrinya udah gak berani. Pokoknya dia cuma memejamkan mata istrinya dan memeluk Denny. Pokoknya biar cepet-cepet sampai dan berdoa terus nih. Mau gak mau biar cepet-cepet sampai. Ya Allah tolong. Nah ini karena hari semakin petangan, udah mulai malam kan, semakin gelap juga. Kurang lebih 30 menit mereka ini terus jalan dan sembari berdoa. Untungnya Denny sudah mengecek bensin dan segala macam. Denny berdoa di sini, ya Allah mudah-mudahan jangan sampai bocor bannya. Ya Allah mudah-mudahan jangan sampai kehabisan. Ya Allah mudah-mudahan motor ini gak mogok. Lah bayangin kalau itu terjadi, ban bocor lah atau apa segala macam. Gimana coba? Nah akhirnya Denny terus melanjutkan perjalanan nih. Melanjutkan perjalanan udah 30 menitan mereka ini jalan sambil berdoa. Nah saat mereka ini melanjutkan perjalanan, tiba-tiba boom. Mereka kaget. Ini jebolnya mereka ini keluar dari jalur itu yang dari hutan banyak itu. Ini mereka tembusannya, ini justru malah pintu wisata tadi. Boom. Loh. Kok kita kembali ke tempat wisata ini lagi? Mereka ini tepat berada di depan pintu wisata. Wah mereka ketakutan. Loh mas, kok kita di sini lagi mas? Mas kok kita di sini mas? Apa yang terjadi mas? Jadi tembusannya habisnya hutan, ini tembusnya ke situ lagi. Mereka ini bingung. Nah pada saat itu akhirnya istrinya ini ngomong, mas mending lewat tadi aja mas, yang kita ini berangkat mas. Udah aku pokoknya gak mau lewat jalanan tadi lagi mas. Iya kita lewat yang tadi, kita berangkat aja. Nah akhirnya mereka ini jalan lewat gimana mereka ini berangkat. Jalan yang mereka berangkat nih menglewatin. Jadi itu kayak mungkin ada pertigaan atau apa yang membuat mereka ini bingung atau apa segala macam. Yang tembusannya justru malah ke situ lagi. Ini kan aneh kan ya. Nah akhirnya mereka ini jalan nih. Mereka jalan. Nah, di tengah perjalanan mereka, ini istrinya Denny ini melihat ada bunker besar. Ada bunker besar di pinggir jalan. Ini saya kasih fotonya karena orangnya ngirim ke saya. Nih, seperti ini. Ini kalau kondisinya siang. Nah, ini fotonya seperti ini. Nah, di sini istrinya Denny melihat bunker. Ini kaget lagi nih. Ada apa kagetnya? Boom! Istrinya Denny ini melihat ada aktivitas di atas bunker. Ini banyak warga di situ. Dan persis di atas bunkernya, di ujung bunkernya, ini ada ibu-ibu dan anak-anak. Mungkin ada aktivitas bermain apa gitu. Tapi kan anehnya ini malam-malam loh. Kok masih ada yang di atas bunker? Dengan kondisi yang habis turun hujan, jalanan licin segala macam. Nah pada saat itu Denny ini mengalihkan terus pembicaraan nih. Udah pokoknya kita fokus aja. Pokoknya kamu gak usah lihat kiri kanan. Kamu meluk aku aja udah, kata Denny. Denny pun melanjutkan perjalanan nih. Ya kebetulan jalannya ini udah bener nih. Udah gak jalanan yang kayak tadi lagi. Jalanan udah aspal nih. Denny melanjutkan perjalanan. Kurang lebih Denny jalan ini 20 menit. Tiba-tiba, boom! Denny kaget. Kagetnya apa? Denny dikejutkan dengan kembali munculnya kakek-kakek tadi. Boom! Denny kaget di sini. Sayang, kamu lihat gak? Lihat, iya sayang. Tiba-tiba dengan sendirinya Denny yang tadinya gak mau berhenti. Denny yang pengennya lurus. Ini dengan sendirinya tangan Denny ini kayak ngerem motornya. Dan tepat berhenti di depan kakek tadi. Tiba-tiba motor berhenti sendiri loh. Padahal Denny ini udah main gas. Dia ini pengen ngegas aja udah. Ini udah jelas-jelas ini berarti siluman. Ini kakek-kakek ini siapa nih? Bukan orang berarti udah jelas. Karena kembali ada lagi di situ. Saat Denny ini menghentikan motor, Denny belum berucap apapun. Pada saat itu kakeknya ini senyum. Nah saat itu kakek ini ngomong, kok cepetan saya? Nah kakek lewat mana kek? Kok bisa duluan kakek? Denny ketakutan di sini. Istrinya pun ngomong, sayang jalan. Udah, sayang jalan. Kok cepetan saya ya? Gimana sih kalian? Ini kakeknya ini kayak ngeledek. Dengan kondisi masih petang. Denny ngelanjutin perjalanan. Udah, Denny langsung ngegas motornya. Sampailah ketemu rumah lagi. Ada pohon-pohon lagi, ada kebun-kebun lagi. Ketemu rumah lagi. Mereka ini ketakutan, tapi akhirnya alhamdulillahnya ini udah mulai ada pemukiman. Walaupun masih jarang. Mereka jalan terus. Akhirnya udah mulai banyak pemukiman. Mereka ini berucap alhamdulillah, syukur. Ya Allah, alhamdulillah. Udah ketemu rumah.
rumah-rumah warga maksudnya kan ya. Nah, pada saat itu juga Denny ngomong sama istrinya, sayang makan dulu yuk, lapar banget aku. Iya sayang, cari tempat makan apa, tapi yang agak ramean dikit. Nah, pada saat itu akhirnya mereka ini jalan nyari warung yang agak rame orang gitu kan ya. Maksudnya nggak sepi-sepi banget. Nah, mereka ini menemukan warung bakso. Dan akhirnya anak pun ngomong sama Denny, udah yang itu aja, itu ada warung bakso, mampir aja ke situ. Akhirnya Denny pun memarkirkan motor nih. Setelah memarkirkan motor, Denny ini ngejak turun istrinya. Dengan kondisi istrinya yang basah kuyup, Denny pun basah kuyup, ya kan? Di situ Denny ini pesan bakso. Pada saat itu memang ada beberapa orang. Nah, si tukang bakso ini kayak ngerti apa yang sedang mereka ini rasakan. Nah, tukang bakso ini nawarin di sini. Pesannya apa? Pak, Bu? Oh, bakso aja mas 2 sama teh panas 2. Setelah udah dibikinin, ya kan? Mereka ini makan nih. Mereka makan, tukang bakso ini ngomong, maaf kalau boleh tahu dari mana ya. Nah, di sini Denny menjelaskan, saya dari tempat wisata Bendungan Siguling. Denny pun menjelaskan ke tukang baksonya. Jadi gini Pak, kami berdua ini sempat tersesat, kami berdua ini sempat diputer-puterin, dan kami ini bingung nggak ada jalan keluar, dan yang ada kami ini dilihatin yang aneh-aneh. Ada seorang kakek-kakek, tapi anehnya kakek-kakek ini ketemu kita, terus ngilang, terus beberapa meter lagi dia ada lagi. Yang harusnya kakek tadi ini ada di belakang saya, ini tiba-tiba kakek tadi ini ada di depan saya lagi. Terus menerus seperti itu. Hujan ini lebat. Nah, yang lebih parahnya lagi Pak, ini ketika saya udah mulai nemu jalan, ini justru ketemunya malah gerbang wisata lagi Pak. Muter-muter di situ ternyata Pak. Dan saat mau pulang ketemu lagi sama si kakek-kakek tadi. Dan dia ini kayak ngeledek Pak. Nah, tukang baksonya ini ngomong, jadi gini mas, kalau ke tempat wisata Siguling, ini jangan melewati asar sampai isya. Kalau bisa pas siang-siang udah pulang mas. Jadi seperti itu mas. Oh gitu Pak. Lah, emang tempatnya kenapa sih Pak? Ya ada cerita. Pokoknya di situ tempatnya agak gimana Pak. Nah, pasti diputer-puterin kan sampean tersesat kan di situ. Gak cuma sampean, saya sering nemuin orang seperti itu dan cerita ke saya sama kayak sampean. Oh gitu Pak, angker yuk Pak. Ya kayak gitulah mas tempatnya. Nah, menurut pemirsa di rumah, gimana sih tentang yang tahu ya, yang di daerah Jawa Barat ya kalau nggak salah Siguling itu mana sih? Nah, itu seperti apa sih Siguling, dijelaskan biar buat pengalaman teman-teman yang lain, biar ketika ada apa-apa mereka ini bisa waspada dan mereka ini tahu, oh berangkatnya, lewatnya jam berapa, baiknya jam berapa. Biar komentar-komentar di sini ini apa ya, saling ngasih informasi yang tahu tempat itu, Siguling tadi, untuk menjaga keselamatan kita bersama, gitu kan. Nah, setelah mereka ini makan bakso dan ngobrol sama tukang bakso tadi, mereka ini pun melanjutkan perjalanan pulang. Alhamdulillah nggak ada hambatan apapun, sampailah ke rumah. Saat melihat rumah, Denny dan istrinya ini langsung berpelukan. Seneng, udah sampai rumah, alhamdulillah ya Allah. Ini langsung benar-benar mengeringkan badan, walaupun kondisinya ini jadi meriang kan ya, kena air hujan yang begitu deras, begitu juga istrinya. Mereka berdua ini akhirnya selamat dan mereka ini bersyukur. Nah, berapa hari kemudian akhirnya Denny ini penasaran. Seperti apa sih? Akhirnya Denny ini browsing. Denny browsing nyari tahu di internet, di Google. Denny ini nyari tahu tentang wisata Siguling tadi. Dibukalah sama Denny. Dibukalah Denny. Dan Denny melihat bunker-bunker tadi. Gambar-gambar terowongan-terowongan tadi. Denny melihat, oh seperti ini. Dan Denny melihat di tayangan YouTube juga nih. Ketika Denny nonton di salah satu tayangan YouTube, ini ada mitos, ada cerita. Ya nggak tahu ya ini mitos atau fakta, tapi karena Denny di sini kan bertemu dengan kakek tersebut. Ini ada kabar bahwa di situ ada makhluk kakek-kakek. Ini namanya kakek tanah. Terkenal dengan sebutan kakek tanah. Dan Mas Denny menjelaskan ke saya. Jadi kenapa disebut kakek tanah, Mas? Ini aromanya, aroma dari munculnya kakek tadi ini jelas mas, saat itu saya jadi ingat, ini bau aromanya ini jelas menyengat sekali. Kayak kalian pernah gak sih mencium aroma tanah yang kena hujan? Setelah kena hujan, segernya, rasanya, aromanya, tanah yang kering terus tiba-tiba kena hujan, gimana sih gitu kan? Jadi ini langsung berasa di hirup ini berasa tanah banget baunya. Mungkin itulah yang disebut kakek tanah. Setelah Denny tahu seperti itu, Denny pun mencoba untuk mengirimkan pengalaman Denny kepada saya. Mas, ini mas, saya punya cerita mas. Dan Mas Denny ini, dia ini bener-bener rela nunggu. Mas Denny ini ngirim cerita ini udah lama banget. Mas Denny bener-bener rela nunggu urutannya. Nah, kita sebut saja Mas Denny kan ya. Dan Mas Denny ngomong, mudah-mudahan bisa buat informasi ke teman-teman mas, buat saling tukar informasi juga. Bahwa kalau ke tempat situ, ini menurut pedagang bakso tadi, kalau bisa
jangan melebihi jam 4 atau jangan kebablasan dari asar sampai jam 7, itu sering ada banyak rintangan gitu kata Mas Denny. Jadi harus waspada dan hati-hati gitu. Itulah kisah kiriman dari Mas Denny, mudah-mudahan bisa jadi informasi baik juga buat kita semuanya, oke? Seperti biasa kalau saya ada salah-salah kata dalam bercerita, mohon dimaafkan. Karena saya sendiri belum pernah ke tempat situ, ya kan, ke tempat itu. Dan saya sendiri belum searching. Jadi hanya Mas Denny mengirimkan foto-foto. Mas, nanti ditampilkan nggak apa-apa fotonya. Seperti itulah pesan dari Mas Denny. Dan pesan dari saya, jadi kalau kita menempati rumah baru atau kita datang ke tempat baru yang kita belum kenal, jangankan kok nempati ya, kita lewat aja, alangkah baiknya kita ini permisi gitu. Kita permisi dan yang paling penting kita memanjatkan doa untuk perlindungan diri kita. Kita minta sama Allah, kita minta sama Tuhan. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing gitu, agar kita ini selamat. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton cerita ini dari awal sampai akhir. Apalagi yang kalau ada iklan nggak di skip, terima kasih banget. Mudah-mudahan dengan adanya kalian ini nggak nyekip iklan, kita ini bisa menyisihkan lagi uang untuk kita menyumbangkan. Karena saya lihat Indonesia ini lagi dilanda bencana ya gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kita nonton tanpa nyekip iklan, kita bisa menyumbangkan juga. Kita peduli juga dengan sekitar kita. Seperti itu. Amin ya Allah. Amin, amin. Amin, amin, amin. Dan buat teman-teman yang ceritanya ini belum kebaca, mohon bersabar. Kayak Mas Denny aja, ini ngirim cerita ini udah lama banget. Dan ini baru saya ceritakan sesuai urutan gitu, nggak pilih kasih, takutnya nanti ada saling kecemburuan seperti itu. Sesuai urutan pasti akan saya bawakan. Dan yang mau ngirim cerita, kalian masih bisa terus ngirim cerita ke DM Instagram saya @dodosinjo. Nah, ini Instagram saya. Atau kalian bisa kirim WA ke nomor saya. Nomor saya pribadi dan yang ngebales pun saya pribadi. Nih nomornya 0858 704 33336. Tiganya 4 kali. Nih. Nah, oke, di save. Saya beri waktu untuk nge-save. Kadang ibu-ibu ini nanyain, Mas nomornya kurang besar Mas, ibu nyatetnya telat, ibu nyatetnya terlambat. Ini loh Bu, ini loh kakak-kakakku, ini bapak-bapakku, semuanya, saudaraku semuanya. Ini di save, udah. Nah, saat WA ke saya, ini usahakan kasih nama dan nama tempat tinggal kalian nih. Kalian tinggal di mana? Jadi kasih nama nih, misalkan nih ada Mas Wahyu di Benggelo, misalkan nih. Jadi perkenalan ke saya nih, WA ke saya dikasih langsung nama kayak gitu. Karena apa? Seringnya kalau nggak dikasih nama, ini ketumpuk dengan WA yang baru. Akhirnya nggak kebales. Sedangkan ini ratusan, ini yang masuk nih. Masuk WA setiap hari ini ratusan gitu. Jadi mohon langsung dikasih nama biar saya ini sempat langsung nge-save. Karena apa? Kadang udah nyalain lonceng di YouTube, udah subscribe gitu, kadang nggak dapet pemberitahuan gitu kan. Nah, ini untuk menanggulangi nggak dapet pemberitahuan, dengan kalian nge-save nomor saya, dan saya juga saling nge-save nomor kalian juga. Dan ketika saya bikin status di WhatsApp, ini kalian bisa langsung lihat tayangan-tayangan yang terbaru gitu. Biar nggak telat nontonnya. Gitu ya kakak-kakakku semuanya ya. Oke, dan saya berdoa nih mudah-mudahan semua teman-teman penikmat channel Rian Agus Widodo dan Yoska Official ini banyak rezeki melimpah. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan yang pasti selalu sehat walafiat, sukses selalu selagi semuanya itu masih positif dan disukseskan terus pokoknya. Amin ya Allah. Amin amin amin. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo dan Mas Aldi dan Mas Wahyu yang bertugas malam ini, karena ini benar-benar malam-malam untuk menyajikan ceritanya, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Boom, boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri.